sekarang koplak. Kenapa? Karena di sini belum atau sudah saya copot ininya, kain kamonya. Ya, kain kamonya. Apa ini? Oke, selamat malam ya. Di sini malam nih. Saya mau berbagi tips sedikit ya tentang bagaimana kita agar hasil buruan kita itu, rekaman buruan kita itu hasilnya lebih jernih gitu ya, lebih jernih. Jadi saya akan jelaskan ini khusus untuk yang punya tele bukaan atau lensa depannya itu 44 50 ke atas gitu ya. Jadi banyak diantara kita setelah merekam di spot gitu ya, dapat momen bagus, dapat rekamannya bagus, tapi hasilnya kurang memuaskan karena efek dari cahaya hasil rekaman di kamera itu banyak yang buat hasilnya tidak memuaskan untuk kita ya. Nah, di sini saya pakai ini. Saya pakai vektor Taurus yang 530 kali 56 ya. Ini bukaan lensa depannya besar. Dulu saya pakai untuk long range. Nah, ini ketika dipakai hasilnya jelas ya, hasilnya jelas bagus. Tapi kadang-kadang di spot itu kita kan nggak bisa milih. Nyanggong itu kadang-kadang posisinya nggak bisa pas di tempat teduh. Kadang-kadang kita harus di tempat terbuka. Kalaupun tidak terbuka total, setidaknya di bawah pohon dan cahaya matahari itu masuk. Nah, beberapa tips yang akan saya bagikan. Yang pertama itu begini. Di bagian belakang ini biasanya kan kalau kita pakai moncam ya. Kalau kita pakai moncam ini ada bagian ini, karet ini. Nah, yang ini karet yang belakang ini. Nah, bagian karet belakang ini kadang kita sudah rekam, tapi kita nggak tutup ini, ya. Mungkin karena mata kurang tertutup rapat atau kurang nempel rapat, atau memang kita biarkan seperti ini, cahaya masuk, itu biasanya retikelnya itu berubah menjadi warna abu-abu cenderung ke putih gitu. Jadi kalau itu masalahnya mungkin di bagian belakangnya harus ditutup rapat ketika kita bidik, ketika kita lihat teleskopnya dari sini itu mata kalau bisa tertutup rapat jadi tidak ada cahaya. Caranya boleh dengan menambah karet seperti ini. Kalau saya tambah ini, saya panjangkan gitu ya. Kemudian saya tambah pipa di dalamnya supaya jaraknya tidak terlalu dekat ke lensa di dalamnya. Itu cara saya untuk ini. Kalau cahaya sumber masalahnya itu dari belakang. Tapi kalau dari belakang itu masalahnya biasanya retikelnya putih. Tapi ketika kita membidik mata udah nempel, itu udah nggak ada masalah. Itu dulu satu. Kemudian bagaimana dengan di depan? Ya, kalau di depan, di bagian depan ini ada honeycomb yang seperti sarang tawon. Ini sebenarnya tidak mengurangi cahaya masuk, justru dia menolak atau menghindari pantulan dari lensa depan teleskop kita. Jadi sebenarnya fungsinya ini bukan untuk, ya kalaupun teredam cahaya masuk itu kecil ya, tapi ini cenderung fungsinya ini untuk ini menghindari pantulan dari lensa kita ke sasaran, ke objek gitu ya. Jadi kalau ditutup pantulannya ini nggak kelihatan ke sana, nggak silau ke sana, kira-kira begitu. Terus bagaimana mengatasinya? Pertama, orang sering pakai ini sunhide ya. Ada yang pasang satu, ada yang dua, sambung menyambung terus. Ini ada dratnya kan, jadi ini bisa disambung terus sebenarnya nih.
Itu drat depan. Bisa disambung 2-3. Saya lihat ada beberapa YouTuber yang masang panjang. Ada yang bikin pakai paralon lagi, ya. Pakai paralon dibentuk bagaimana supaya meminimalisir cahaya masuk. Sebenarnya gimana sih tips saya gitu ya. Nah, ini sebenarnya jarang sih saya lihat ada YouTuber yang mau pakai seperti ini. Mereka cenderung menggunakan penutup dari tempat mereka nyanggong gitu ya. Nah, rata-rata mereka nutupnya itu pakai apa ya saya bilang seperti kain begitu, atau setidaknya tempat nyanggongnya itu tertutup dari cahaya, tidak kena cahaya gitu. Jadi mereka membidik keluar. Ada yang nutup pakai kain, gitu kan nggak kelihatan gitu ya. Artinya nggak kelihatan ke kita ketika videonya di-upload. Jadi dia tutup pakai kain nih. Ya, dia intip sedikit aja sehingga cahaya yang masuk ke lensa depan itu lebih kecil. Nah, itu boleh-boleh aja. Kemudian ada settingan juga di sini. Ya. Ada settingan di kamera action cam-nya atau di HP-nya. Itu biasanya mengurangi ISO atau menaikkan apa namanya itu efek sinar putihnya, nanti kita lihat di sini ya. Tapi permainannya bisa di sini. Tapi itu juga nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu merepotkan. Setiap kita kali pindah spot atau cahaya di luar berubah, kita harus merubah lagi di dalam ini. Ya, kita harus merubah di dalam ini. Settingan pagi, settingan siang, settingan sore untuk ISO-nya bisa berubah-berubah. Yang parahnya itu kalau kita lupa merubah, kemudian target ada, gitu dia kan. Atau kita nggak tahu, dari tadi tiba-tiba mendung, wah ini cerah, atau cerah tiba-tiba mendung, gitu dia. Nah, bagaimana saya mengatasinya? Tetap aja, di sini siapkan aja, seperti YouTuber-YouTuber buat itu. Kalau saya pakai GoPro Hero 7. Kalau di sini saya sering pakai standarnya itu 100 sampai 400 di ISO-nya ya. Nah, kemudian kalau sore itu mungkin harus dinaikkan gitu dia. Kalau pagi agak dinaikkan ke 600 atau 800. Tapi itu repot ya, repot. Bagaimana saya melakukannya? Jadi begini. Ketika ini sudah terpasang, kita anggap ini sudah terpasang ya. Ini side cam-nya, mount cam-nya sudah terpasang di tele. Kemudian ini sudah kita pasang. Yang saya lakukan dan itu berhasil selama ini, berhasil dalam arti hasil rekamannya jauh lebih bagus daripada menambah-nambah yang nggak perlu di bagian depan, terutama di bagian sunhead-nya ini diperpanjang dan lain sebagainya. Bagaimana saya mengatasinya begini. Sebenarnya caranya ini saya dapat ketika saya coba-coba browsing di YouTube. Bagaimana fotografer profesional itu mengurangi intensitas cahaya ketika mereka mengambil gambar video di luar ruangan. Ya, apa yang mereka lakukan adalah memakai pengatur cahaya masuk ke lensa mereka. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti lempengan ya, di 4 sisi ujung lensa mereka itu bisa dibuka, bisa ditutup gitu dia. Nah, sekarang caranya gimana? Kalau itu dipasang di sini kan repot. Apa yang saya lakukan adalah ini, membuat ini. Mungkin ini ide gila ya, atau ide yang nggak biasa. Tapi dengan ini saya berhasil ya. Dengan ini saya berhasil, hasil videonya lebih baik, bening kalau saya bilang ya, bening. Nah, jadi kamera atau side cam, kemudian mount cam yang bagus juga tidak selalu menghasilkan video atau gambar yang bagus. Ini apa? Jadi begini, lensa depan dari tele kita yang ukurannya 44, 50 ke atas, saya pakai yang 56 malah nih ya, yang 56 itu bukaannya terlalu lebar.
Maka ketika kita hunting ya, itu cahaya pasti masuk. Kita tutup gimana pun di belakang rapinya, kita atur bagaimanapun, minimal bentuk kabut asap itu ada. Seperti kabut asap, seperti mendung gitu, seperti ada asap tipis. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Saya pakai ini. Apa ini gitu ya. Nah, ini saya buat dari wadahnya Baclean yang bulat itu. Wadahnya Baclean yang bulat nih. Saya buat seperti ini. Udah. Kemudian saya tutup pakai ini. Isolasi kamo itu. Tapi yang kain ya, yang kain. Kemudian di bagian ini udah saya buka karena ini mau saya jual. Udah, saya nggak pakai ini lagi, sudah ganti. Nah, di sini juga saya tempel ini yang isolasi kamo kain ini. Saya lilit di sini supaya ini nanti bisa masuk pas. Jadi ini kan goyang nih sekarang koplak. Kenapa? Karena di sini belum atau sudah saya copot ininya, kain kamonya. Ya, kain kamonya. Apa yang kita buat? Pertama begini, buatlah bentuk seperti pipa ini, kelihatan nggak ya? Seperti pipa seperti ini, tapi dalamnya tutup separuh. Nih, coba lihat tuh, lebih dari separuh malah saya tutup. Ya, tutup lebih dari separuh bagian bulat ini. Jadi bagian depannya ini, tuh, lebih dari separuh ketutup. Nampak ya? Tuh. Lebih dari separuh ketutup. Kemudian bagian depannya saya kasih kamo ini, tapi di dalamnya ini ada ini. Ini bahan seperti sendal swallow itu, dari busa itu. Yang seperti swallow kan ada dijual ya. Ya terserah teman-teman mau pakai apa, yang pasti lebih dari separuh bagian dari pipa ini tutup. Nah, kemudian itu dipasangkan di sini. Kalau kita sudah kasih isolasi kain kamonya di sini, itu biasanya ini padat, masukkan. Jadi tampak depannya seperti ini. Loh, itu kelihatan nanti buruannya, nampak jelas, ya, nampak jelas. Jadi nanti teman-teman aja yang set. Tapi lebih dari separuh di Tele Taurus 53056 ini, saya tutup bagian depannya. Ya. Saya tutup bagian depannya, ini kalau kita lihat lebih dari separuh itu tertutup, dan ini menghasilkan video yang jauh lebih bening, ya, yang jauh lebih bening, tanpa harus merubah-rubah ISO ketika sinar matahari terang. Tapi ketika gelap, hari sudah mulai mendung, tinggal copot ini doang, udah main seperti biasa aja, nggak ngaruh. Tapi kalau terlalu terang cahaya di luar, tinggal pasang aja. Ingat ya, ini padat kalau ini jadi ininya diisolasi juga. Selain supaya tidak lecet, tidak tergores ya, kita pasang kamo kain seperti ini. Ini bentuknya. Dan ini berhasil. Coba dites. Daripada kita beli sunhide segala macam ya, dimodifikasi aja apa yang ada. Ini dulu hasil uji coba sendiri setelah belajar dari YouTube bagaimana para fotografer profesional itu mengurangi cahaya di luar. Dan ini berhasil, hasil rekamannya bagus. Demikian tips untuk ini. Ya. Next video saya akan berikan tips bagaimana mengakali GoPro atau kamera action lainnya supaya tahan dipakai ngerekam seharian tanpa ganti-ganti baterai dan tidak panas. Thank you sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.